Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Oke, kita mulai dari pengertian sistem informasi geografi. Informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan personel yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, dan mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Penginderaan jauh dan sistem informasi geografis tidak bisa dipisahkan. SIG merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi geografi. Komponen sistem informasi geografi yaitu data, perangkat keras, perangkat lunak, dan manajemen. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk suatu keperluan. Terdapat dua macam data dalam SIG, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial meliputi model data raster dan vektor. Data atribut ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Komponen selanjutnya adalah perangkat keras, yaitu perangkat fisik berupa komputer beserta instrumen pendukungnya. Lalu ada juga perangkat lunak, yaitu program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Lalu ada komponen manajemen yang meliputi sumber daya manusia atau inteligensi manusia, brainware, dan metode yang digunakannya. Setelah membahas tentang komponen SIG, selanjutnya kita akan membahas tentang subsistem dalam SIG, yaitu 1. Data input yang bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. 2. Data output berfungsi menampilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel grafik dan peta. 3. Data manajemen untuk mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. 4. Data manipulasi dan analisis untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografi. Selanjutnya mengenai tahapan kerja SIG, yaitu 1. Pemasukan data. Data untuk keperluan SIG dikonversi ke format digital. Proses konversi peta analog ke digital disebut digitasi. Konversi ke format digital dapat juga menggunakan scanning. Data digital dapat dikonversi dalam SIG. 2. Manipulasi data. Ada kemungkinan sumber data SIG berasal dari berbagai macam peta dengan skala dan sistem proyeksi yang berbeda. SIG dapat mengintegrasikan data tersebut. Untuk menghemat penyimpanan data SIG, data dapat dikompresi dengan menghilangkan beberapa koordinat yang tidak perlu. Tahapan selanjutnya yaitu 3. Manajemen data. Untuk proyek SIG yang kecil, data dapat disimpan dalam file yang sederhana. Sedangkan untuk proyek yang besar, data yang harus disimpan volumenya sangat banyak. 4. Query dan analisis. Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Query analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis proximity dan analisis overlay. Dan yang nomor 5 atau terakhir yaitu presentasi hasil. Antara kalian adakah yang tahu macam-macam sumber data dalam SIG? Saya, Pak. Ya, silakan Rani. Macam-macam sumber data dalam SIG yaitu 1. Data penginderaan jauh adalah data dalam bentuk citra dan foto udara atau non-foto. 2. Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. 3. Data peta, yaitu data yang telah terekam pada kertas atau film. Misalnya, peta geologi atau peta jenis tanah yang akan digunakan sebagai masukan dalam SIG kemudian diubah ke dalam bentuk digital. 4. Data statistik yaitu data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk. Data statistik diperoleh dari lembaga instansi resmi pemerintah. Jawaban yang bagus dan benar, Rani. Oke, kita lanjut. Sekarang Pak Andre akan menjelaskan tentang cara input data SIG. 1. Penyiaman atau scanning yaitu proses mengubah data grafis kontinu menjadi data grafis diskrit yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar. 2.
Digitasi yaitu proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital dalam struktur vektor. 3. Tabulasi yaitu proses memasukkan data atribut SIG dengan pembuatan tabel. Tadi kan, cara input datanya. Sekarang kita lanjut ke cara dalam proses data dalam informasi geografis yaitu meliputi memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang telah tersimpan dalam komputer. Yuk lanjut ke pembahasan manipulasi data. Manipulasi data adalah aktivitas yang meliputi membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel, mengubah dan mengedit data, serta membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Pengolahan data dalam sistem informasi geografis dapat dilaksanakan dengan dua cara, sebagai berikut. 1. Cara konvensional atau manual, yaitu pengolahan data melalui perhitungan dengan menggunakan alat bantu yang konvensional. Hasilnya berupa gambar, bagan, grafik, tabel, dan peta. 2. Menggunakan komputer, yaitu pengolahan data dapat diselesaikan lebih cepat dan ketelitian hasilnya lebih tinggi. Hasilnya berupa peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Temuan kemarin kan sudah saya suruh untuk mempelajari bab sistem informasi geografi. Coba sekarang Rani memberi contoh perangkat lunak dan perangkat keras dalam SIG. Siapa Andre? Perangkat lunak yaitu program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG, antara lain ArcInfo, ArcView, MapInfo, ERDAS, SPANS, dan ILWIS. Sedangkan perangkat keras adalah perangkat fisik berupa komputer beserta instrumen pendukungnya, yang terdiri atas CPU, monitor, printer, plotter magnetic vape, digitizer, keyboard, scanner, dan tape drive. Oke sip, bagus sekali, kan tadi kita udah bahas tentang seluk-beluk SIG, nah udah pada paham kan? Sekarang Pak Andre jelaskan materi terakhir bab SIG nih, nanti lanjut ke penginderaan jauh ya. Kelebihan SIG ini yaitu 1. Tidak memerlukan ruang penyimpanan besar. 2. Akses informasi cepat dan mudah. 3. Analisa spasial dan tekstual dikerjakan lebih dari satu layar. 4. SDM untuk melakukan pengelolaan data tidak terlalu banyak. 5. Data dapat diakses dan dibawa tanpa melihat ruang dan waktu. Oke, sekarang kelemahan dari SIG yaitu 1. SDM harus menguasai teknologi komputer. 2. Teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. 3. Biaya relatif mahal. 4. Penanganan tentang data yang bentuk 3D buruk. 5. Sulit untuk menyajikan data temporal. 6. Format data dan standar file data beragam. Oke, materi sistem informasi geografi udah selesai ya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu penginderaan jauh. Kalian tahu enggak kalau penginderaan jauh ada 14 komponen loh, banyak banget ya. Komponen-komponen indera yaitu 1. Sumber tenaga, sumber energi sistem untuk melakukan penginderaan jauh. 2. Atmosfer, lapisan udara yang dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. 3. Objek, segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. 4. Pantulan, merupakan pantulan objek yang diterima sensor. 5. Sensor, alat untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. 6. Pancaran, sensor menerima dan memancarkan tenaga dalam sistem penginderaan jauh. 7. Data, hasil rekaman objek yang dihasilkan sensor. Waduh, baru 7 udah kayak banyak banget ya, karena kemarin udah belajar. Coba Rani apalagi komponen sistem penginderaan jauhnya. Baik Pak, komponen yang selanjutnya yaitu 8. Data visual, hasil rekaman objek dalam bentuk gambar atau foto. 9. Data digital, hasil rekaman berbentuk angka berupa nilai spektral objek yang terekam sensor. 10. Non-citra. 11. Citra gambar yang diperoleh dari sensor penginderaan jauh. 12. Citra foto merupakan citra yang proses perekaman menggunakan kamera dengan wahana pesawat. 13. Citra non-foto merupakan citra dengan perekaman scanning menggunakan wahana satelit. 14. Pengguna, penerapan dan pemanfaatan data dari penginderaan jauh. Oke, lanjut kita bahas tentang sumber tenaganya. Perbedaan sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif yaitu sistem pasif, tenaga yang digunakan adalah tenaga alamiah yaitu dengan menggunakan pancaran cahaya matahari. Maka dari itu, kekurangan dari sistem ini hanya bisa dilakukan saat siang hari atau saat cuaca cerah. Sistem aktif yaitu tenaga yang digunakan adalah tenaga buatan atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat.
Kelebihan dari sistem ini adalah perekam dapat dilakukan dalam segala cuaca, baik siang maupun malam hari. Fotografi dan sensor elektromagnetik yaitu sensor fotografik. Detektor pada sensor fotografik adalah film. Film akan menerima pantulan dari objek dan mengolahnya secara kimia yang akan menghasilkan foto. Produk dari sensor fotografik contohnya adalah foto udara yang wahananya merupakan pesawat dan citra satelit wahananya adalah satelit. Sensor elektromagnetik bekerja berdasarkan sinyal elektrik yang dipantulkan dan dipancarkan oleh objek. Sinyal elektrik tersebut akan direkam oleh pita magnetik dan hasil perekaman oleh pita magnetik akan diolah menjadi citra dan data digital. Perbedaan citra dengan peta. Perbedaan citra foto dan citra non-foto. Citra foto disebut juga foto udara yang proses perekamannya menggunakan kamera dengan wahana pesawat. Citra non-foto lebih dikenal dengan citra satelit yang proses perekamannya menggunakan sensor non-kamera dengan sistem penyiaman scanning yang menggunakan wahana satelit. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, citra foto dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Foto udara ultraviolet. Foto udara ultraviolet merupakan foto yang dibuat menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Biasanya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, mendeteksi sumber daya air, mendeteksi jaringan aspal, dan mendeteksi batuan kapur. Foto udara ortokromatik. Foto udara ortokromatik merupakan foto yang dibuat menggunakan spektrum tampak, mulai dari saluran biru hingga sebagian hijau 0,40,56 mikrometer. Citra foto jenis ini biasanya digunakan dalam studi atau penelitian sekitar pantai karena memiliki tampilan objek yang jelas, bahkan bisa digunakan hingga kedalaman 20 meter. 3. Foto udara pankromatik. Foto pankromatik merupakan foto udara yang dibuat menggunakan seluruh spektrum tampak mata, mulai dari warna merah hingga ungu. Keunggulan foto udara pankromatik adalah kepekaan filmnya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Foto pankromatik biasanya digunakan dalam penelitian bidang pertanian, penelitian sumber daya air, perencanaan kota dan wilayah, evaluasi lingkungan, dan sebagainya. Yang dimaksud interpretasi citra, langkah-langkah dalam interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Dengan melakukan interpretasi citra, penafsir dapat lebih mudah dalam menganalisis karena telah mengenal kenampakan objek yang tergambar. Langkah interpretasi citra. 1. Deteksi. Tahapan deteksi adalah kegiatan pengamatan suatu objek dalam hasil rekaman citra. Di tahap inilah ditentukan ada atau tidaknya suatu objek. 2. Identifikasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek ini dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. 3. Analisis. Tahap analisis ini memiliki kaitan dengan proses keterangan lebih lanjut. Misalnya, pengumpulan keterangan dilakukan dengan mengamati kenampakan objek secara lebih detail. Sekarang kita bahas 8 unsur-unsur dalam interpretasi citra, yaitu 1. Rona dan warna. Rona merupakan tingkat kecerahan suatu objek dengan tingkatan mulai dari hitam hingga putih atau sebaliknya. Contohnya adalah perairan yang dangkal seperti bibir pantai memiliki rona yang cerah. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Faktor yang mempengaruhi rona antara lain karakteristik objek, cuaca, posisi objek, waktu dan warna objek. 2. Bentuk. Bentuk merupakan ciri objek yang dapat dengan jelas terlihat sehingga mudah untuk mengenali objek berdasarkan bentuk objek, misalnya adalah lapangan sepak bola yang terlihat berbentuk elips atau rumah yang rata-rata memiliki bentuk persegi panjang. Berkaitan dengan bentuk, terdapat 2 istilah bentuk. SAPE, bentuk adalah bentuk umum melihat ciri khas suatu objek secara umum, misal, gunung dengan type strato berbentuk kerucut jika foto udara yang digunakan berskala kecil. Form bentuk rincin, merupakan bentuk yang bersifat lebih rincin, maksudnya dalam bentuk umum suatu objek masih ada bentuknya yang terlihat lebih rincin. Misalnya, jika gunung berapi dengan tipe strato diamati dengan menggunakan foto udara yang berskala lebih besar maka kelihatan bahwa sebenarnya bentuknya tidak mutlak kerucut. 3. Ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan skala citra, bisa berupa luas, panjang, tinggi atau volume. Ukuran juga merupakan faktor pengenal objek yang dapat digunakan untuk membedakan objek yang sejenis yang ada pada citra. Misalnya ukuran lapangan sepak bola memiliki ukuran yang lebih luas dibandingkan dengan lapangan tenis.
4. Tekstur. Tekstur dalam interpretasi citra dinyatakan berdasarkan tingkatan kasar atau halus atau sedang suatu objek. Tekstur merupakan pengulangan rona pada suatu kelompok objek. Misalnya perairan memiliki tekstur yang halus sedangkan pepohonan memiliki tekstur yang kasar. 5. Pola. Pola merupakan tingkat kecenderungan bentuk suatu objek dan bisa menjadi pertanda akan adanya objek lain baik itu hasil dari bentukan manusia, buatan, ataupun alami. Contohnya adalah pola tanaman kelapa sawit. 6. Bayangan. Bayangan memiliki sifat menyembunyikan kedetailan suatu objek yang berada di area yang gelap. Namun begitu, bayangan ini juga merupakan kunci penting dalam pengenalan objek. Misalnya adalah lereng yang terjal akan terlihat lebih jelas dengan adanya bayangan. 7. Situs. Situs ini merupakan posisi suatu objek terhadap objek yang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya adalah pemukiman yang memiliki pola linier dengan mengikuti panjang jalan atau pantai dan sekolah yang berada di dekat lapangan sepak bola. 8. Asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh dari asosiasi ini adalah bandara diasosiasikan dengan pesawat. Yuk, materi hampir selesai. Mari identifikasi citra foto dan ciri-cirinya. Ciri-ciri identifikasi citra foto. 1. Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan objek. Ciri spektral antara lain: A. Rona tingkat kecerahan, sama dengan gelap, cerah atau terang. B. Warna, spektrum sinar tampak sama dengan semakin dalam lautan, maka warna biru akan semakin gelap. 2. Ciri spasial adalah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, bayangan, pola, situs dan asosiasi. 3. Ciri temporal berhubungan dengan waktu perakaman objek dan unsur objek. Ciri spektral dapat digunakan untuk mengetahui evaluasi kerusakan lahan karena tsunami dengan cara membandingkan citra sebelum dan citra sesudah tsunami. Sekarang coba Rani beri contoh bentang alam pada interpretasi citra dan cirinya. Siap Pak Andre, bentang alam pada interpretasi citra dan cirinya yaitu 1. Sungai mempunyai tekstur permukaan air yang seragam. Rona gelap menandakan bahwa air tersebut jernih. 2. Dataran banjir ciri kenampakannya mempunyai permukaan yang rata dengan posisi lebih rendah dari daerah sekitar. 3. Hutan bakau mempunyai rona yang sangat hitam karena daya pantul terhadap cahaya rendah. Ketinggian pohon seragam dan tumbuh pada pantai yang becek. 4. Hutan rawa mempunyai tekstur dan rona yang tidak seragam karena ketinggian pohonnya yang berbeda. 5. Gunduk pasir kenampakannya berbentuk sempit dan memanjang, lurus atau melengkung. Tidak terdapat aliran permukaan dan erosi. Asik sekali jawabannya. Nah, sekarang Pak Andre jelaskan tentang bentang buatan manusia. Bentang buatan manusia pada interpretasi citra. 1. Jalan raya. Memiliki bentuk memanjang, lebarnya seragam dan relatif lurus. Tekstur halus serta rona yang kontras dengan daerah sekitar dan pada umumnya cerah. 2. Lapangan. Lapangan sepak bola berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran teratur, dengan rona cerah dan tekstur yang halus. 3. Terowongan. Pada terowongan nampak seperti jalan atau jalan kereta api yang tiba-tiba hilang pada satu titik dan timbul lagi pada titik lain. 4. Sawah. Berupa petak-petak persegi panjang pada daerah datar, pada daerah miring bentuk petak mengikuti garis tinggi. Tekstur dan rona nampak seragam pada kawasan yang luas. 5. Jembatan. Pada jembatan nampak adanya sungai atau saluran irigasi yang menyilang jalan, terdapat bayangan karena perbedaan tinggi antara jembatan dengan sungai. 6. Rumah mukim. Rumah mukim berbentuk 4 persegi panjang, terdapat bayangan di tengah-tengah bagian atapnya, terletak di dekat jalan dan ukuran rumah relatif kecil. Nah, sekarang materi terakhir untuk hari ini. Manfaat penginderaan jauh di berbagai bidang. 1. Pertanian dan kehutanan. Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Indraja mampu memberikan pemantauan titik-titik api kebakaran yang terjadi di dalam hutan. 2. Sumber daya alam dan lingkungan. Indraja mampu memberikan inventarisasi dan eksplorasi sumber daya alam melalui analisis citra. 3. Oseanografi. Pengamatan terhadap perubahan pesisir akibat proses erosi dan sedimentasi. Pengamatan pasang surut dan arah gelombang laut. 4. Hidrologi. Penginderaan jauh senantiasanya bermanfaat untuk proses pemetaan daerah aliran sungai dan kawasan konservasi sekitar sungai. 5. Meteorologi dan klimatologi. Analisis unsur-unsur cuaca seperti suhu, awan, dan tekanan udara. 6. Geologi. Penentuan struktur geologi dan jenis batuan Indraja mampu memberikan analisis potensi bencana geologi di suatu wilayah. Untuk perkembangan bentuk lahan. 7. Perencanaan wilayah.
Pengamatan terhadap pola penggunaan lahan dan tutupan lahan di suatu wilayah perencanaan. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan tetap semangat belajar.